Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian tazkiyatun nufus kita. Sejatinya hari ini jadwalnya Ustaz Faizin, tapi beliau sekarang di Malaysia. Ya, jadi tukar jadwal dengan saya, Ustaz Faizin minggu depan. Bulan lalu kita membahas agak mundur, yaitu yang terlewat bab tentang mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Sebelumnya itu bab tentang qasrul amali atau memendekkan angan-angan. Nah, apa yang bisa membuat kita pendek angan-angan? Ya tidak ada caranya kecuali ingat bahwa mati bisa datang kapan saja. Hingga dari ingat mati itu ya angan-angan kita bukan tidak, dulu kita bahas ya, antara amal sama amniyah, antara angan-angan dan cita-cita. Apa bedanya? Kan kalau Bapak Ibu ingat waktu pengajian beberapa sebulanan lalu saya membahas tentang memendekkan angan-angan ini. Kan banyak angan-angan itu tercela. Tapi suatu ketika Sayyidina Umar itu di hadapan majelis itu pernah ngajak sahabat itu berkhayal. Nah, kan mirip angan-angan ini, tapi kok disuruh berkhayal? Kata Sayyidina Umar, tamannau, bercita-cita atau berkhayallah. Kata satu sahabat bilang, saya berkhayal kalau rumah ini diisi dirham, seruangan ini isinya dirham semua. Kalau sekarang ya uang semua lah gitu Pak ya, emas semua ya, kayak 74 kilo itu. Saya berkhayal andai ruangan ini isinya, sahabat ini tidak punya emas gitu ya, jadi yang mereka dapat pahalanya, yang ini dapat dosanya. Saya berkhayal ruangan ini isinya emas semua, lalu setelah itu aku sodakohkan. Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar waktu itu khalifah ya, tamannau, berkhayallah. Saya berkhayal membayangkan ruangan ini isinya mutiara, intan, berlian, lalu aku sedekahkan semua di jannah. Aku punya intan berlian sebanyak ruangan itu, aku semuanya aku sedekahkan kepada Allah. Lalu Umar nanya lagi, tamannau, berkhayallah kalian. Lalu mereka menjawab, berkhayal pomane cukup ini. Lalu kalau aku, kata Sayyidina, kalau saya membayangkan ruangan ini berisi orang-orang istimewa seperti Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Terus dia menyebut sahabat-sahabat, nama-nama sahabat ya. Betapa indahnya hidup ini ya, gitu. Jadi yang lain tuh berkhayal materi terus mau sedekahkan, yang ini berkhayal banyak orang soleh di sekitarnya, sama-sama baik. Nah ini sama, tapi dalam teks hadisnya itu tamanna ya, bukan amala ya. Secara terjemah Indonesianya mirip-mirip, berkhayallah, berangan-angan. Kenapa yang ini tercela?
Gitu Pak ya. Kenapa yang ini itu malah dianjurkan? Malah hal kayak begini dianjurkan. Makanya Sayyidina Umar tuh ngajak orang tuh berangan-angan, berhayal itu. Ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah dasar dibalik ucapannya itu. Ya sama-sama berstatement tapi dasarnya beda. Kalau angan-angan yang tercela yang di sini tuh tulul amal, panjang angan-angan yang tercela itu adalah dia berangkat dari saking keduniannya dia, saking merasakan enaknya dunia. Ya. Sampai dia lupa kalau ada momen di mana dia akan mati. Akhirnya yang angan-angan kayak begitu, nanti kalau saya begini, nanti begini, nanti begini, nanti saya begini. Nah, itu yang tercela. Sedangkan yang itu tamanna itu yang dianjurkan, bahkan itu lebih dekat kepada niat baik. Ya. Niat baik. Saya kan selalu bilang ya, salah satu keistimewaan bulan ini bulan Maulud ya, Rabiul Awal ya Pak ya. Salah satu yang paling kita syukuri sebagai umatnya Rasulullah SAW. Paling ya di antara yang banyak kita syukuri. Ya, salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad itu. Ini bukan keistimewaannya jenengan. Ya. Ini keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah untuk membahagiakan Rasulullah. Nah, bahagianya Nabi itu bukan harta kan Pak ya. Bahagianya Nabi itu kalau jenengan semua masuk surga. Allah tahu cara menghibur Rasulullah itu dengan dimudahkannya umatnya ini masuk surga. Hiburan Nabi itu Pak. Nah, salah satu cara memudahkannya itu adalah khusus umatnya Nabi Muhammad, niatnya itu ditulis pahala. Niatnya itu loh Bu, ditulis pahala. Jenengan minggu depan niat ngaji, nggih. Terus ternyata ada udzur, ndak jadi ngaji. Ya Bu ya. Lah ibu-ibu ini karena umatnya Rasulullah minggu depan meskipun ndak hadir karena niat hadir dapat pahala. Tapi kalau ibu-ibu ini tuh pengajiannya zamannya Fir'aun, nah, ada di zamannya Fir'aun. Kalau nggak ngaji ya ditulis, ya nggak ngaji. Gitu. Maka ibu-ibu yang berhalangan, yang menstruasi itu, semua amal yang dilakukan saat dia tidak menstruasi, lalu saat dia menstruasi tidak bisa melakukan, tetap ditulis amal melakukan. Itu khusus umatnya Nabi Muhammad. Makanya jenengan wis gak heran sekarang. Kok iso ya umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Betul nggih? Pendek-pendek, kelewas, kelemar, kelunak, kelunuk, masuk surga. Ya, itu salah satunya. Kalau zaman dulu itu Pak, Masya Allah ya. Umat zaman dahulu itu perjuangannya luar biasa. Sampai digambarkan di Al-Quran ketika sahabat bertanya, mata Nasrullah, kapan Allah nolong saya? Dijawab langsung oleh Al-Quran, ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan umat-umat terdahulu. Karena memang mereka untuk memperoleh ya, jaminan keselamatan itu harus berjuang luar biasa. Ini saya ngomong begini bukan supaya jenengan ngenteng-ngentengkan ya. Oh jenengan gara-gara saya ngomong begini terus keluar-keluar dari pengajian terus cari ustadz itu santai gak apa-apa menuju surga. Nah, ini bulan Maulud sekaligus kita mengagungkan Rasulullah SAW ya. Jenengan mulutan tuh melok berjanjian, melok sholawatan, mahlul qiyam itu ya monggo. Saya ndak ikut itu tat, monggo. Yang penting
momen Maulud Nabi itu. Jadikan momen menumbuhkan lagi rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Mengingat-ingat ya, mengingat-ingat. Teman saya yang ikut pengajian di mana ustadznya bilang bid'ah mauludan itu, tetap aja di bulan Maulud itu ustadznya ngadakan taklim judulnya menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Podo itu mulutan, cuman konsepnya pengajian. Podo mulutane. Kau satu karan ya. Jadi satunya itu mahalul qiyam ya Nabi salam itu ada satunya gitu. Ada yang pengajian mengenal Rasulullah. Podo. Kalau tidak suka disebut mulutan ya popolas pokoknya podo. Saya itu kalau ada yang bisa dipodohkan itu lebih suka mempodohkan Pak daripada membeda-bedakan. Kalau ada alasan untuk menyamakan gitu ya bahwa satu ukhuwah, satu saudara gitu. Pun. Jadi nah, tadi kembali ke tamannau sama amala itu. Jadi yang tidak boleh itu adalah obrolan yang kemudian menyebabkan seseorang itu tidak semangat beramal karena nunggu nanti. Dia yakin bahwa maut itu dia aman dari maut sehingga engko nek ngene aku tak ngene. Nah, itu yang enggak boleh. Tapi kalau berangan-angan jenengan lihat orang haji, ya Allah, orang haji itu ya Masya Allah. Bapak Ibu pengumuman. Sekarang itu antrian haji plus 2 tahun lalu itu sekitar 6 tahun 8 tahun. Sekarang update terbaru antri haji plus itu 11 tahun. Tambah naik. Berarti itu indikasi yang daftar haji plus tambah banyak. Ya, kenapa tambah banyak? Orang menghitung-hitung ya. Haji reguler jauhnya segini, ya kan? Terus nilai rupiah haji plus itu kenaikannya ya segitu-gitu dari zaman dulu. Ya. Enggak ada kenaikan yang signifikan. Padahal nilai uang, kepemilikan uang orang bertambah daripada tahun dulu. Ya. Jadi pendaftarnya banyak. Belum lagi sekarang yang dimaksud haji plus kalau zaman dulu itu adalah cepat dan fasilitas. Betul nggih? Sekarang travel itu berlomba-lomba fasilitasnya diturunkan aja. Meh reguler aja, sing penting cepat. Makanya haji plus sekarang 190 juta dapat. Besok itu saya termasuk saya ya. Itu 190 juta bisa berangkat tahun depan yang sudah punya PIN ya. Tapi hotelnya ya biasa aja. Jadi sekarang itu diturunkan itu. Kalau dulu kan namanya plus itu ya cepet sama bintang 5 kan gitu. Sekarang bintang 5-nya dihilangkan, sing penting cepat. Sehingga banyak orang yang daftar akhirnya. Saya ngomong gitu. Oh iya, ngomong panjenengan lihat orang haji. Ya. Terus rezeki ndak ada, uang ndak cukup, terus jenengan batin ya Allah. Coba ada uang, saya mau daftar haji. Itu bagus itu. Ya. Kenapa? Karena dasarnya jenengan itu karena ingat mati, ingin segera berhaji sebelum meninggal. Beda dengan ya amalah tadi itu. Nanti kalau yang dia pikirkan itu malah ndak matinya. Engko nanti saja, nanti dulunya itu malah yang muncul tuh nanti dulu malah. Nah, itu bedanya ya Pak ya. Panjang angan yang ndak boleh. Pun sekarang kita membahas bab berikutnya, yaitu tadi supaya angan-angan itu bisa pendek, yaitu dengan cara zikrul maut. Ya, zikrul maut. Mana? Ya. I'lamu.
annal munhamika fid dunyal mukibba ala ghururiha al muhibba li syahwatiha yaghfulu qalbuhu la mahalata an dzikril maut fala yudkar. Ketahuilah bahwa tentang ingat mati manusia itu apa namanya, mereka itu tidak suka. Mereka itu kalau sebagian manusia kalau bahas kematian itu tidak suka. Makanya Al-Quran itu bilang surah Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautalladzi tafirruna minhu. Katakanlah kematian yang kamu itu ingin melari darinya. Jadi semua orang itu tidak suka mati. Makanya ada yang orang puasa, ada orang puasa karena menyiapkan kematian, betul ya? Ada orang yang mirip puasa, diet, karena ingin menjauh dari kematian. Kurangi mangan, menurut pakar-pakar kesehatan harus kurangi karbo, nah gitu ya. Sebenarnya karena sebisa mungkin tidak cepat mati. Tapi bagus itu, bagus ya. Hasilnya bagus, itu kontrol makan. Makanya motivasi buat saya sama jenengan ya. Kalau yang ingin lari dari mati saja bisa hidup sehat, ya bisa joko awak ya, karena motif duniawinya, motif tidak berani matinya. Harusnya kita itu yang punya cita-cita akhirat itu semangat menjaga awak ini harus lebih bagus. Saya guyonan ke ustad-ustad itu ya gitu, sampai mau kelemon itu gak masuk pak gitu saya. Terus jari ustad teman saya itu, sampai naik kuru koyok sampai niku kono aji ini ngarepe jamaah jari ngono ya. Jadi ustad yang kelihatan berwibawa itu yang gede ngono. Saya belum survei sih, tapi kok saya tidak yakin ya. Kalau cungkring ngono sampai niku di hadapan jamaah itu kurang berwibawa. Ya wis lah. Kalau orang ngeyel tak usah dibahas. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kematian yang kamu lari darinya. Jadi Al-Qur'an sudah menjelaskan hampir semua kita ya. Itu enggak mau kamu mati. Nah, fa innahu mulaqikum. Sungguh pasti kamu akan temui. Lari kayak apapun. Mau program kesehatan kayak apapun, stem cell apa namanya itu yang masukkan apa itu, biar katanya biar ini sel-sel tubuh kita itu mudah lagi cari nih ngomong itu, dia tetap ya, sejauh ini semua mati. Yang percaya akhirat, tidak percaya akhirat mati semua. Tsumman nasu, maka dari situlah manusia itu ya terbagi jadi 3 kelompok, Bapak Ibu. Pertama, imma munhamika. Yang pertama adalah yang tidak suka, yang bencinya setengah mati, nggak suka mati, bahas mati nggak mau. Ada ya, kelompok satu. Kelompok yang kedua adalah taibun, orang yang telah tobat. Mungkin kayak dengan dan saya, orang yang hidup hari-harinya diisi dengan merasa bersalah lalu tobat. Orang kayak begini nih Pak juga tidak berani mati, ya. Tapi beda alasannya dengan yang pertama. Ya, yang kelompok munhimuka itu, mereka itu memang benci dengan kematian. Orang yang ahli taubat ini sama, tidak siap mati juga. Cuma digambarkan di sini ini mirip dengan ya, seorang kekasih yang belum ingin ketemu kekasihnya karena ingin mempersiapkan
dirinya, gitu. Itu nomor 2. Ada kan kelompok begini, Pak? Ada banyak di sini orang-orang. Jadi kalau ditanya siap mati, ya kurang siap sih. Saya golek bekal sih. Sawak dhewe kurang gak beda. Nah, ini kelompok taibun, orang-orang yang merasa tidak yakin, khawatir. Bagus, bagus, Pak. Bagus. Yang dia pertimbangkan cuma satu, amal saya ini cukup apa enggak? Saya takut. Itu nomor 2. Nomor 3, arifun. Ya, ada munhamikun, ada taibun, ada arifun. Ada munhamikun itu adalah orang yang benci kematian. Karena bagi dia kalau mati harta saya gimana? Jabatan saya gimana? Orang-orang yang memuji saya gimana nanti? Itu munhamikun. Taibun tidak siap mati juga, tapi karena merasa amalnya belum cukup. Ada arifun, nah ini dia itu sebenarnya merindukan kematian. Ini orang arif. Arif itu ada yang namanya Pak Arif. Mana Pak Arif? Oh, Pak Arif. Beliau Pak Arif. Arif itu berangkat dari Arafah. Arafah itu kan. Ma'rifat itu satu akar kata, yaitu orang yang kenal. Ketika disematkan arif itu dalam bahasa keagamaan. Arif itu adalah, kalau di kita kan arif itu orangnya arif gitu ya Pak ya. Itu apa? Humble ya. Apa? Bijaksana. Itu kan maksudnya gitu ya. Kalau bahasa budaya Indonesia itu arif, itu orangnya arif kok. Sekali santun ini. Sebenarnya kalau dalam bahasa kitab itu arif itu orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenal dengan sifat-sifat Allah. Kita sudah bahas tentang mahabbatullah ya. Cinta kepada Allah ya. Jadi ada makom orang yang mahabbah, cintanya kepada Allah itu luar biasa. Cinta itu diperoleh dari mengenal sifat-sifat Allah. Allah itu penyayang, Allah itu pengasih, Allah maha menghidupkan, Allah itu maha memberi perhatian. Jadi jatuh cinta, ma'rifat, mengenal Allah SWT. Nah, kelompok arif ini adalah orang yang merindukan kematian. Hanya saja tidak terucap saja. Tapi dia rindu, karena mati itu berarti adalah pintu perjumpaan dengan kekasih. Gak bisa dibohongi orang. Karena merindukan Allah, ya otomatis ke dunia itu dia sebenarnya tidak minat. Kecuali hanya karena ada dalam perintah syariat. Perintah syariat sholat, ya sholat. Perintah syariat poso, ya poso. Perintah syariat menyayangi istri, ya dia nyayangi istri. Perintah syariat untuk menafkahi anak, sayang ke anak, ya dia sayangi anaknya. Perintah untuk nasihati anak, ya dia nasihati anaknya. Tapi tidak ada motif saya itu anak saya ini gimana nanti kalau dewasa, terus saya tuanya, kemudian anak saya ini jadi fitnah buat saya, durhaka ke saya. Betapa ngerinya hidup saya masa tua, anak-anak durhaka semua. Enggak kepikiran itu. Pokok saya ngeramut anak, didik anak, perintah Allah. Nanti tua saya itu apakah anak saya balas budi ke saya, tidak balas budi, bukan urusan saya. Kalau anak saya itu balas budi, itu saya melihat karunia Allah untuk saya. Kalau anak saya ternyata saya sudah baik-baik ke dia, ternyata dia itu durhaka ke saya, yaitu ujian buat saya. Yang penting Allah ridho, tidak apa-apa. Itu orang yang arif billah. Jadi saking jatuh hatinya kepada Allah, maka yang selain Allah bagi dia itu bukan segala-galanya. Kalaulah dia memberi perhatian secara dohir kepada selain Allah, memberi perhatian pada kerjaan, memberi perhatian pada bisnis,
memberi perhatian kepada keluarga, anak istri, pada teman dan sebagainya. Dia menjalankan semata-mata karena ingin mendapatkan cintanya Allah. Karena Allah nyuruh, kalau saya lakukan, bonusnya melakukan apa yang disuruh Allah SWT, bonusnya dicintai oleh Allah. Gitu. Saya itu kadang ya kalau didik anak itu ya kadang namanya orang ya. Normalnya itu saya didik anak saya ini supaya nanti dewasanya tidak menyusahkan saya, kan gitu Pak. Cuman sebenarnya kalau mau lebih kencang lagi itu sudah bagus. Kalau mau lebih lurus lagi, ya motifnya karena ini amanah dari Allah, saya suruh rawat. Balasan anak ke saya setelah ngerawat itu apa? Gak usah dipikir sekali. Yang penting melakukan yang terbaik, ibadah didik anak yang terbaik, sudah. Kan ada toh Pak, ya. Anaknya Kak Spiro diurus jadi api, ada nggak? Anaknya diurus temenan, yo tetap melingsi, ya ada. Ya gimana? Gak ikut punya. Dah, pun. Jadi ada 3 orang kelompok itu. Ya. Nah, hakikatul maut, hakikat kematian. I'lamu anna linasi fil mauti dununan kadibatan. Ketahuilah urusan kematian, manusia itu punya ya prasangka yang macam-macam. Fadonna ba'dahum annal mauta wal adam. Ada yang yang punya bayangan itu mati itu ya sudah, setelah mati itu ya sudah hancur gitu. Ini kelompok-kelompok materialis, ateis ya. Itu ya mati ya sudah hancur. Itu hanya peristiwa biologis saja. Ya. Mati itu saya baca statusnya orang muslim Pak, muslim. Dia kuliah di Jepang, sarjana fisika. Dia cerita kakaknya itu orang soleh Pak, kakak saudaranya. Dia pernah bahkan khutbah Jumat di Masjid Muhammadiyah. Karena dia aktivis waktu di Jogja, kuliah S1 S2-nya itu aktivis Islam sehingga dekat dengan kelompok-kelompok Islam dan pernah khutbah Jumat. Pulang-pulang itu jadi menyerang Islam Pak, dari Jepang. Alhamdulillah. Kata dia, mati itu kayak kita itu setiap hari ini sel kan ada yang berganti ya Pak ya. Mati terus ganti sel lain. Betul? Ada satu sel mati ganti sel. Nah, mati asli itu adalah ketika sel itu mati, tidak ada yang ganti. Jadi sel di jantung itu ada sel-sel di jantung mati karena ada nutrisi, karena masih ada Allah alam ya, gimana ilmu biologi saya nggak tahu ya. Ilmu kedokteran tahu. Itu berganti sel lagi. Sel darah kita itu mati ganti lagi. Kan gitu ya Pak ya. Nah, peristiwa mati beneran yang kita kemudian orangnya tidak ada itu. Karena metabolisme sudah terganggu, sudah sel mati, nggak bisa produksi sel baru lagi, ya sudah mati, nggak ada penggantinya, ya sudah disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dia begitu, hanya itu, nggak ada yang lain, hanya peristiwa biologis saja. Jadi kata dia, nggak usah risau dengan mati. Nah, kita kan berteori, ya Pak ya, orang Islam. Orang yang nggak percaya akhirat, hidupnya akan risau. Dia mencari pembenaran. Ini nggak usah risau, cuma hanya dia mati sel plet mati itu aja. Itu padahal orang Islam. Jadi gitu Pak, tidak percaya akhirat. Nabi Muhammad itu dianggap dongeng. Isra Mi'raj itu dianggap ngayal kayak gitu. Al-Qur'an itu dikritisi, jelek-jelekan luar biasa, dianggap dongeng-dongeng.
Jenengan kalau ketemu orang kayak gitu Pak, ndak usah gumun. Kebiyen ku ya ono model. Di Al-Qur'an itu sudah ditulis bahwa ini hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Kan gitu kata Al-Qur'an. Ya dia omongannya sama, hanya beda datanya sekarang lebih banyak ya karena hasil penelitian, penemuan-penemuan sains. Tapi basis berpikirnya sama. Ya, nggak percaya sama yang goib. Dari dulu sama, cuman sekarang datanya lebih banyak gitu aja. Ya. Intinya sama, nggak percaya sama yang goib. Pun ada kelompok yang menganggap mati ya sudah nggak ada. Yang kedua, wa annahu la hasra wa la nashar wa la akibata lil khair wasyarr. Ya. Yaitu mereka menganggap tidak ada hari kebangkitan dunia berikutnya, tidak ada. Tapi mereka hidup. Sama kayak yang pertama Pak. Nah ini berarti kelompok yang kayak reinkarnasi itu Pak. Nah, ya. Jadi kalau mati itu ya nggak ada balasan ke sini siksa neraka, ke sini surga, nggak ada. Jadi ya sudah pindah alam aja. Nah ini pindah alam, terus kemudian besok jalan-jalan jadi pocong, jadi gondrowo, jadi kuntilanak. Kan lucu ya Pak, lucu. Orang itu kalau sudah meninggal itu harusnya sudah masuk ke alam kubur dan sudah dia itu urusannya adalah totalan tentang amalnya. Kok bisa ada orang mati terus kemudian masih jalan-jalan nakut-nakuti orang? Mereka tidak masuk akal. Mati bunuh diri malah bisa jalan-jalan, kan lucu ya. Harusnya mati bunuh diri itu tambah kayak sok lapo-lapo. Malah mati bunuh diri malah gentayangan. Bunuh diri aja gentayangan aja gak dihukum. Itu jin Pak ya. Jin yang menakut-nakuti kita. Ya, jadi ada dua kelompok itu Bapak Ibu. Ya. Nah, al-mautu taghayyuru halin min jihataini. Ya. Orang mati itu ya, hakikat mati itu adalah terjadi perpindahan dua hal. Pertama, annal maita tuslab minhu ainahu wa adnahu wa yadahu wa rijlahu wa lisanuhu wa jami'u a'dha'ihi wa yuslabu minhu ahluhu wa waladuhu wa aqarinuhu wa sa'iru ma'arifihi wa yuslabu minhu khayluhu wa dawabbuhu wa ghilmanuhu wa dhuruhu wa aqaruhu wa sa'irul amlakihi. Orang mati itu pertama adalah dia berpisah dengan dunianya. Itu ya, inti mati itu momen berpisah orang dengan dunianya. Dunianya itu apa? Dimulai dari dunianya itu hartanya, kepemilikannya itu adalah tangan kita yang sekarang bisa memegang, mata kita bisa melihat, ya kaki kita bisa melangkah. Mati tidak ada itu, tidak bisa dipakai. Habis itu yang ada di sekitarnya, siapa itu? Istrinya, anaknya. Meninggal udah misah, nggak ketemu. Hartanya juga gitu, teman-temannya juga begitu. Itu prinsip mati itu perpisahan dengan dunia. Prinsip mati yang kedua, annahu yankashifu lahu bil mauti ma lam yakun maksyufan lahu fil hayat, yaitu tersingkapnya hal-hal yang waktu dia hidup tidak bisa dia lihat. Itu prinsip mati begitu. Jadi kalau tadi yang non empiris itu tadi Pak, ateis itu, ya nggak bisa berdebat dengan dia. Kita itu membahas sesuatu yang kalau nggak mati dulu nggak bisa kelihatan, nggak bisa tahu.
Nah, karena kita itu percaya meskipun belum nunggu mati dulu baru tahu, itulah disebut iman. Makanya seluruh rukun iman itu gaib. Allah, malaikat, kitab, Al-Quran, ya, kiamat, takdir, itu semua yang gaib. Jadi ya nggak bisa, harus mati dulu. Nah, prinsip mati itu dua tadi Bapak Ibu. Berpisahnya dengan yang kita rasakan selama di dunia. Yang kedua, bertemunya kita dengan sesuatu yang di dunia itu tidak pernah kita ketahui. Itu inti mati itu. Mati itu seperti kata di sini ya, kama qad yatakashafu bil lil mutayyakidi ma lam yakun maksufan fin naum. Seperti orang yang terjaga dari tidurnya, mati itu. Manusia itu sedang tidur, dan ketika mereka mati itu seperti terbang. Jadi jenengan itu waktu tidur kan, kalau mimpi ya itu kan sungguhan mimpinya jenengan. Kalau lagi mimpi itu Pak, jenengan dalam mimpinya itu kan serius, koyo temenan tuh. Kan ndak ada yang alah iki mimpi kok saya serius-serius. Kan ndak ada kayak begitu. Misalkan jangan mimpi dikejar orang gila. Kan larinya itu temenan jenengan. Yang kan ndak ada alah mimpi. Ada film namanya Inception itu. Mimpi bisa diintervensi. Nah, saat kita terbangun, ya, saat kita dalam mimpi jadi raja, pas terbangun itu ternyata gak ngene gitu, ya kan? Waktu jenengan terkesiap dulu, ternyata gak ngene. Nah, kata Imam Al-Ghazali, orang mati itu kayak begitu. Jadi ketika terbangun, kebalik ya. Jadi ketika mati itu justru dia dalam konsep Islam itu tangi, bangun. Ya. Karena yang asli itu yang waktu kita mati itu yang asli itu, karena yang kekal selamanya. Yang ini tuh kata Imam Ghazali seperti mimpi. Sok mimpi tak mau dewe serius ngene iki yo lapar temenan. Loh, jenengan kalau dalam mimpi itu kalau lapar temenan itu. Mosok jenengan kalau pas di mimpi lapar terus enggak ini mimpi kenyang enggak bisa, itu lapar. Sama kan. Jangan Imam Al-Ghazali. Ya, filsuf Kant ya. Descartes itu loh Bapak Ibu yang dia punya slogan aku berpikir maka aku ada itu loh ya. Itu kan kata dia juga mempertanyakan sama kayak Imam Al-Ghazali. Descartes itu tahun 1500, Imam Al-Ghazali 1200. Sudah ada ya? Belum. Jadi kata dia sakjane iki temenan enggak sih? Kita ini asli enggak ini kita ini? Ayo Pak, jangan pernah nanya enggak? Jangan ini asli apa enggak ini kita ini? Kata dia ya, dia kalau ngono ta cok ngawur kok apa namanya? Iku omongane wong nganggur lho, bukan. Descartes itu yang menemukan teori-teori matematika, cerdas orangnya Pak. Ya saking cerdasnya mikir yang enggak dipikir orang. Jangan-jangan kita ini mimpi katanya. Apa yang membuktikan gitu sekarang ini enggak? Wong kata dia, kalau orang mimpi itu kayak beneran. Baru tahu kita sadar kalau itu mimpi kalau sudah bangun. Nah, sudah bangun bahwa walah mimpi. Pas wayahe kedat waktu mimpi dikira beneran. Sama kata dia, jangan-jangan kita ini mimpi, hasil mimpi.
sepuh lah, pokoknya dia gitulah. Imam Al-Ghazali juga pernah gitu. Kalau Imam Ghazali tidak katakan, tidak mempertanyakan jangan-jangan ini mimpi, enggak. Tapi kata beliau, hidup di dunia ini kayak mimpi. Giliran mati, tahu kalau itu cuma mimpi. Gitu Bapak Ibu. Maka itu jadi renungan buat kita gitu, bahwa di dunia itu ya ada waktunya jenengan itu akan bangun dari mimpi dan menghadapi dunia yang abadi dan sesungguhnya itu akhirat. Saya tutup dengan untuk dibahas pertemuan berikutnya. Bencana kematian itu ada 3 disebutkan di sini. Nanti pembahasannya minggu depan. Pertama, ya, syakaratul maut. Bencana kematian nomor 1 adalah ketika seseorang menghadapi syakaratul maut. Musibah pertama adalah syakaratul maut. Yang kedua, kepedihan nomor 2 adalah ru'yatul malakil maut atau malaikatul maut. Sakratul maut itu menjelang kematian. Yang kedua, kepedihan nomor 2 yang kaitannya dengan kematian itu adalah ketika ketemu malaikat. Kayak apa mereka menemui? Apakah mereka menemui dengan wajah ramah atau menemui dengan wajah yang menakutkan? Nomor 3, kepedihan yang terkait dzikrul maut itu adalah khaufu su'il khotimati wa tabsyirul fujjar binnar. Ketakutan. Sehat begini tapi ada ketakutan dan kepedihan, yaitu takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, itu 3 kepedihan terkait kematian. Gimana persis penjelasannya? Insyaallah kita mudah-mudahan ada waktu kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.